Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas TKB tentang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu, karena saya akan upload video baru setiap hari. So, stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go! Penggalan program di atas merupakan contoh tipe bla bla bla. Jadi ini programnya ini ya, for I 1 sampai 100 do right count. Nah, berarti dia akan meminta di sini untuk I-nya itu mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 100. Itu harus di write itu yang ada di dalam parameter count ini. Jadi apakah itu countnya itu adalah suatu jumlah atau suatu kata gitu. Nah, dia akan ngeprint atau write sampai 100 kali. Nah, itu berarti artinya kalau dia sudah berulang kali, maka itu adalah repetitive statement atau bisa juga disebut dengan looping. Kemudian jenis data yang terdiri atas barisan identifier yang terurut di mana setiap identifier tersebut dianggap sebagai suatu individual data item atau elemen data yang berdiri sendiri disebut dengan bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa cek aja ya istilah-istilahnya ini. Jadi kalau misalnya dia suatu data berisi banyak identifier, identifier itu kayak apa ya, kayak parameter-parameter itu, tapi dia berisi barisan. Jadi parameter itu tertulis banyak dan terurut gitu, dan setiap identifier dianggap sebagai satu individu. Nah, ini disebut dengan enumeratif. Nah, contohnya di program Pascal misalnya, yang enumerated yang ini. Misalnya dia ditulisin si clubs, diamond, heart, spades. Kemudian bisa juga yang di program atau bahasa pemrograman yang lain, ini dia tulisin di sini enumeratednya. Jadi clubs, diamond, heart, spades. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian di bawah ini yang bukan termasuk bahasa pemrograman yaitu bla bla bla. Nah, ini gampang ya. COBOL ini bahasa pemrograman ya, ini high level, Pascal high level, Fortran juga high level, C++ juga. Nah, ASCII-nya yang bukan. Ini kan katanya bukan. Jadi kalau ASCII ini adalah standar dari kode. Jadi American Standard Code for Information Interchange. Jadi untuk pertukaran informasi itu dia menggunakan suatu kode standar. Jadi yang ASCII ini bukan suatu bahasa pemrograman. Kemudian di bawah ini yang termasuk bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bla bla bla. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau yang basic ini berarti dia tingkat tinggi ya. Ini high, PHP juga high, assembly ini medium. Gitu. Kemudian yang C# itu high, kemudian machine language ini yang
low. Jadi jawabannya adalah E. Ini kan tingkat rendah ya. Kemudian di bawah ini yang bukan termasuk sistem operasi yaitu bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini Linux. Linux ini sistem operasi ya, teman-teman pasti pernah dengar atau mungkin pernah gunakan. Unix ini sistem operasi juga, ini yang versi yang lebih primitif dibandingin Linux. Jadi dia pendahulunya Linux itu adalah si Unix ini. Kemudian kalau Ubuntu ini varian dari Linux. Kemudian yang DOS ini juga sistem operasi itu sebelum Windows muncul itu ada DOS. Mungkin teman-teman udah pernah lihat. Kemudian yang Python ini bukan. Python ini adalah bahasa pemrograman, bukan sistem operasi. Kemudian jaringan komputer yang dibuat dengan tujuan untuk sharing resources dengan jangkauan kurang dari 5 km dimiliki dan dikelola sendiri oleh instansi pengguna disebut dengan bla bla bla. Kata kuncinya jangkauan kurang dari 5 km dan dikelola sendiri oleh instansi pengguna. Jadi kalau misalnya instansinya itu adalah sebuah perusahaan, jadi dia cuman bisa dijangkau di dalam lingkungan perusahaan itu aja dan dikelola oleh perusahaan itu, bukan dikelola oleh provider atau lembaga yang lain. Sehingga teman-teman pasti udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah yang lokal ya. Local area network. Atau ini istilah lainnya itu LAN. Teman-teman lebih sering dengar LAN ya. Tapi LAN itu kepanjangannya local area network. Selanjutnya, pernyataan berikut ini menunjukkan ISP yang baik kecuali bla bla bla. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, ISP itu apa? ISP itu adalah Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Nah, Internet Service Provider ini artinya adalah si operator internet. Operatornya bisa Bayu, misalnya bisa Telkomsel, bisa Aksis dan lain sebagainya. Nah, ini kan katanya yang baik tapi kecuali memberi jaminan koneksi 1:1 ini benar. Kemudian memberikan dukungan tenaga teknis benar. Membagi bandwidth dengan user lain ini enggak ya. Jadi teman-teman udah beli layanan ISP, masa iya bandwidth yang harusnya hak teman-teman itu dibagi dengan orang lain? Itu salah. Jadi jawabannya C. Kalau yang D, memberi jaminan keamanan data, itu benar. Dan user dapat mengklaim jika koneksi putus, itu benar. Selanjutnya, nah tugas network layer. Tugas network layer. Ini network ya. Network berarti jaringan, tapi ini ada layering. Layering artinya lapisan-lapisan dalam satu jaringan. Nah, tugasnya adalah, coba kita lihat, bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Ini bukan ya. Ini bukan tugas dari network layer, tapi ini lebih ke router. Kemudian bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data, itu enggak. Menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling terhubung satu sama lain, ini enggak. Kemudian bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika end-to-end atau terminal, dan menyediakan penanganan error atau end-link, ini enggak juga. Nah, berarti jawabannya yang E ya, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Gitu ya. Jadi jawabannya E. Kemudian berikutnya, berapa sih kecepatan akses data pada access point yang punya standar IEEE 802.11g? Nah, ini teman-teman bisa cross check aja ya. Jadi kalau untuk yang 802 ini dia punya kecepatan yang segini, 54 Mbps gitu. Tapi kalau untuk yang si lain mungkin dia lebih tinggi daripada angka 54. Selanjutnya, tanda kurung kurawal dalam program C++ berfungsi untuk bla bla bla. Nah, kita lihat aja contohnya di sini. Jadi tanda kurung kurawal itu berfungsi untuk mengawali program. Kemudian yang untuk mengakhiri programnya, tanda kurung kurawal tutup. Tanda tidak memiliki argumen, dia langsung kurung buka kurung tutup, dan perintah cetak itu count gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, mengawali program. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini dia statement dulu di awal, include iostream. Ini dia pakai library iostream, kemudian ini dia tidak punya memiliki argumen tertentu, dan ini tanda kurung kurawal, dia
mengawali program. Jadi program itu dimulai dari sini, baris programnya. Ini untuk kurung tutup untuk mengakhiri. Jadi yang setelah kurung tutup berarti kode programnya nggak ada lagi. Itu. Nah ini baru dia memprint atau mencetak sesuatu. Jadi berarti dia ngeprintnya welcome to C++. Nah ini gampang ya, kebanyakan dari SQL. SQL itu apa? SQL itu adalah Structured Query Language, gitu ya. Jadi C. Jadi SQL Structured Query Language. Jadi untuk teman-teman yang biasa membuka database, database-nya bisa MySQL atau SQL Server dan lain-lain. Itu teman-teman untuk mengetikkan perintah tertentu untuk bisa mengeluarkan nilai yang ada di dalam database, teman-teman menggunakan sintaks atau kata-kata atau kode yang namanya SQL itu. Gitu. Jadi jangan salah ya. Di ada database, ada SQL. SQL itu adalah kode program untuk mengeluarkan atau menyimpan data gitu. Selanjutnya, perintah untuk update nama siswa pada kolom nama di tabel siswa dari yang sebelumnya bernama Rini menjadi Tuti. Ini kita ngupdate ya. Nah, kalau misalnya kita update, kita menggunakan perintahnya itu adalah update. Itu bukan modify. Jadi kita nggak pakai perintah modify di dalam ngupdate database. Nah, kita mau merubah namanya yang tadinya Rini menjadi Tuti. Berarti kita update from. Nah, jadi nggak boleh langsung update siswa ya, tapi update from siswa, tabel siswa, set itu kita setting namanya si Tuti, itu where namanya Rini. Jadi Rini ini adalah nama awalnya. Sekarang kita set menjadi namanya adalah Tuti. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.